Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana dari kelas A semester 2 program studi ekonomi syariah. Jadi hari ini saya mau bikin video sosial eksperimen seputar fikih muamalah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Fitri Faiza MH selaku dosen pengampu fikih muamalah. Oke, langsung aja kita sosial eksperimen. Jadi di sini kakak bakal ngejawab 10 pertanyaan pilihan ganda seputar fikih muamalah. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, dan D. Fikih ukubah. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan yang kedua. Kesempatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Ihtijam, dan D. Konprestasi. B. Oke. Soal yang ketiga. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, dan D. Kemudaratan. D. Oke. Soal yang keempat. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabar, B. At-tijarah, C. Al-bay, dan D. Perdagangan. Soal yang kelima. Hiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Hiyar syarat, B. Hiyar majelis, C. Hiyar aib, dan D. Hiyar ruyah. B. Oke, selanjutnya soal yang keenam. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, dan D. Motor. C. Oke, yang ketujuh. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bay, C. Ijarah, dan D. Qard. A. Oke. Soal yang ke-8. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qard, C. Al-bay, dan D. Ijarah. D. Oke. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudarobah, B. Syirkah, C. Mujara'ah, D. Murabahah. B. Oke. Soal terakhir yaitu soal ke-10. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah, hubungan kredit debitur, B. Profit oriented, C. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, D. Memiliki DPS. C. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Jadi kakak di sini bakal ngejawab 10 pertanyaan seputar fikih muamalah. Soalnya itu pilihan ganda. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, dan D. Fikih ukubah. B. Fikih muamalah. Oke. Soal kedua. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak,
B. Akad, C. Iltijam, D. Wan prestasi. B. Akad. Oke, soal ketiga. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah ini kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, dan D. Kemudaratan. D. Kemudaratan. Oke, soal yang keempat. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-bay, dan D. Perdagangan. A. At-tabaru. Oke. Soal yang kelima. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi tersebut disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aid, dan D. Khiyar ruyah. B. Khiyar majelis. Soal yang keenam, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, dan D. Motor. C. Gandum. Oke. Soal ketujuh, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Albay, C. Ijarah, dan D. Qard. B. Albay. Jadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qard, C. Albay, D. Ijarah. D. Ijarah. Oke, soal ke-9. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudarobah, B. Syirkah, C. Mujaraah, D. Murabahah. C. Mujaraah. Oke, soal terakhir, soal ke-10. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur, debitur, B. Profit oriented, C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. Tidak memiliki DPS. D. Tidak memiliki DPS. Oke, makasih Kak. Kembali lagi bersama saya. Kemarin kita sudah melakukan sosial eksperimen seputar fikih muamalah. Jadi saya akan menganalisis dari dua narasumber kita. Langsung saja ke narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama bernama Rahmanisa Munawaroh, mahasiswa IAIN Palangkaraya dari program studi ekonomi syariah. Dari 10 pertanyaan yang saya ajukan, Anissa dapat menjawab 8 pertanyaan dengan benar dan 2 pertanyaan dengan salah. Sepertinya Anissa memang memahami dan mengerti mengenai fikih muamalah. Pertanyaan yang dijawab salah mungkin dikarenakan lupa atau belum mengetahui secara menyeluruh mengenai fikih muamalah. Selanjutnya, narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini bernama Erma. Dari 10 pertanyaan yang saya ajukan, Erma dapat menjawab 8 pertanyaan dengan benar dan 2 pertanyaan dengan salah. Menurut saya, Erma dapat menjawab pertanyaan dengan baik, walaupun ada kesalahan dalam menjawab soal. Mungkin dikarenakan lupa atau kurang memahami seperti Kanisa. Saya apresiasi kepada kedua narasumber tersebut karena telah menjawab pertanyaan dengan baik. Dari sosial eksperimen ini, saya dapat menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat dan mahasiswa yang memahami dan mengerti mengenai fikih muamalah, walaupun mereka tidak sepenuhnya mengetahui secara jelas mengenai fikih muamalah. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.